Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini rekan-rekan mahasiswa informatika? Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang fault tolerant pada sebuah sistem. Ini yang pertama yang saya mau bahas adalah komponen-komponen dari fault tolerant ini. Yang pertama adalah tidak mampu memenuhi spesifikasi tekniknya. Maksudnya adalah fitur yang memungkinkan suatu sistem tetap berjalan normal meskipun ada komponen yang rusak pada salah satu komponennya. Fault tolerant ini juga dipakai dalam transmisi data, sehingga ada beberapa data yang gagal diterima. Pesan dapat diterima secara keseluruhan. Saya ambil contoh pada sebuah penyimpanan data dalam komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur fault tolerant ini. Salah satunya adalah hard disk, di mana hard disk dikonfigurasikan sedemikian rupa sehingga jika ada hard disk yang rusak, maka data dapat diambil dari hard disk yang masih berfungsi normal. Kemudian untuk sistem komputer dapat dikatakan gagal karena kesalahan beberapa komponen. Yang pertama ada prosesor, memori, input-output, device, kabel, atau software. Yang kemudian untuk klasifikasi kesalahan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada transient, yaitu muncul sekali dan menghilang. Transient ini terjadi sekali ya, munculnya sekali dan menghilang. Pada klasifikasi ini, jika operasi diulangi, kesalahan tidak akan muncul lagi. Kemudian yang kedua ini intermittent, yaitu terjadi ketika muncul kemudian menghilang dan muncul lagi, lalu nanti menghilang lagi dan seterusnya. Contohnya seperti hubungan konektor yang longgar. Kemudian yang ketiga ada permanen. Ini terjadi seterusnya sampai komponen yang fault diperbaiki. Contohnya di sini adalah chip kebakar, kemudian software bug atau kesalahan cacat pada sebuah software atau hardware yang menyebabkan software atau hardware tersebut tidak berjalan dengan lancar atau normal sebagaimana mestinya. Kemudian contoh selanjutnya adalah disk head crash yang mengakibatkan menghilangkan data pada hard disk. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang sistem failure. Sistem failure atau kesalahan suatu sistem ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ini ada file silent failure atau sistem berhenti dan tidak dapat memberikan respon terhadap masukan yang ada. Yang kedua ini ada Byzantine failure, yaitu sistem terus bekerja meskipun fault dan memberikan hasil yang salah. Kemudian ada sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus ini maksudnya adalah sistem yang punya sifat dalam kondisi normal, bekerja dan akan memberikan respon terhadap input dalam waktu yang terbatas yang telah diketahuinya. Sedangkan asinkronus ini kebalikannya dari sinkronus ini, sehingga dalam asinkronus ini sangat sulit untuk dikelolanya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan membahas tentang redundansi. Redundansi ini pendekatan umum fault dalam redundansi ini dibedakan juga menjadi 3.
Yang pertama ada information redundancy. Dalam metode information redundancy ini untuk menambahkan bit extra bit untuk membuat sedemikian hingga dapat merecovery informasi yang telah rusak. Kemudian kalau time redundancy ini adalah sebuah operasi dilakukan dan kemudian jika diperlukan diulangi lagi. Contohnya adalah penggunaan atomic transaction. Jika transaction dibatalkan, proses tersebut dapat diulangi lagi tanpa menimbulkan suatu masalah. Kemudian metode ini sangat bermanfaat jika fault-nya adalah transient atau intermittent. Kemudian yang ketiga adalah Pascal redundancy. Untuk Pascal redundancy ini menggunakan penambahan perangkat ekstra. Sebagai contoh, ekstra prosesor dapat ditambahkan ke sistem sehingga jika beberapa prosesor rusak, maka sistem secara keseluruhan masih dapat berfungsi dengan benar. Ada dua cara mengelola ekstra prosesor tersebut. Yang pertama ada active replication dan primary backup. Kita coba bahas antara kedua cara tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang active replication. Ini adalah sebuah proses atau device yang digunakan untuk sepanjang waktu dan setiap device memiliki replikanya masing-masing. Ini ya, setiap device memiliki replikanya masing-masing sehingga dapat menyembunyikan fault dengan penuh. Dan ini untuk gambaran dari active replication. Dengan active replication ini, klien mengirimkan sebuah klien. Ini yang pertama ini adalah utamanya. H1 utama, kemudian H2 ini backup, ketiga ini backup. Si klien ini mengirim ke semua replika, ke H1, kedua, ketiga. Kemudian semua replika ini menangani pemanggilan dan mengirim respon. Ini untuk H1 ini mengirim respon balik ke klien. H2 ini juga mengirim respon balik ke klien. Juga sama untuk klien 3 ini juga mengirim balik ke klien. Klien ini menunggu tanggapan pertama, semua tanggapan identik, jadi harus jelas. Kemudian yang kedua ini ada primary backup. Prinsip-prinsip dari metode primary backup replication ini yang pertama adalah yang H1 ini ada primary copy, kemudian yang kedua ini adalah backup, ketiga adalah backup. Ini juga sama, klien ini mengirimkan permintaannya ke primary atau yang utamanya, kemudian dari H1 primary ini menerima panggilan dari si klien dan melakukan operasi. Di akhir operasi, perubahan status H1 ini terjadi update, diteruskan ke H2 backupnya dan diteruskan ke H3 untuk backupnya. Kemudian H2 ini mengirimkan actionnya ini ke primary 1. Kemudian ini juga sama untuk H3 atau backupnya ini mengirimkan ke H1.
Kemudian setelah semuanya dikirimkan ke H1, kemudian kembali lagi ke klien dalam bentuk respon. Primary ini mengirimkan respon ke klien setelah menerima action ini dari semua backupnya. Untuk kelemahan dari skema backup primer ini adalah hanya satu yang benar-benar melakukan operasi. Bahkan skema ini juga dipengaruhi oleh fault toleran. Tetapi sistem backup yang sama melakukan penggandaan biaya. Active replication dan kemudian apa perbedaan antara active replication ini dengan primary backup ini? Kalau untuk active replication ini menggunakan lebih banyak sumber daya atau CPU karena semua replika menangani panggilan masuk. Jadi ini menangani semua panggilan masuk. Klien langsung ke H1, H2, dan H3. Kalau untuk primary backup ini kan klien ke H1. Dari H1 sebagai primernya ini baru diteruskan ke H2 dan H3. Kemudian yang kedua ini, perbedaan yang kedua, jika terjadi crash, penanganan untuk klien antara file permintaan dan penerimaan respon lebih lama ya daripada backup primer replikasi. Ini lebih lama dari backup primer aplikasi untuk waktu tunggu klien yang harus mengirim ulang permintaan tersebut. Jadi jika terjadi crash, penanganan untuk klien ini lebih lama daripada yang primary backup ini. Untuk active replication ini membutuhkan operasi yang deterministik. Jadi yang tidak dijumpai pada primary backup ini. Itu merupakan ketika perbedaan antara active replication dan primary backup. Kemudian dalam fault tolerant ini menggunakan konsep dependability. Dalam dependability ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ini ada availability. Availability ini berkaitan dengan ketersediaan. Jadi yang dimaksud dengan ini adalah ketersediaan sistemnya. Ada apa tidak untuk memproses fault tolerant ini. Dan juga beroperasi dengan durasi waktu yang terus-menerus atau setiap saat digunakan pada awal sebuah sistem ini dihidupkan. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan keandalan. Maksudnya adalah berkaitan dengan device yang digunakan. Apakah device ini sanggup digunakan untuk berjalan secara berkelanjutan atau tidak? Apabila dalam sistem kurang reliability ini menyebabkan kehilangan uang atau customer. Misalkan ada aplikasi yang digunakan untuk banyak customer dan menyebabkan kehilangan data dalam aplikasi tersebut, maka akan menyebabkan kehilangan uang dan customer tersebut. Yang ketiga ini safety, berkaitan dengan keselamatan, di mana safety ini bagaimana menyelamatkan sistem ya dari sistem yang gagal dalam beroperasi dengan benar. Sistem yang gagal beroperasi dengan benar. Misalnya, dalam sistem akan digunakan untuk memproses A, B, C, D semuanya. Tetapi sistem tersebut hanya berjalan dengan A, B, C. Misalkan, itulah yang dimaksud non-sistem gagal beroperasi dengan benar. Kemudian yang terakhir ini ada
Maintainability. Maintainability ini berkaitan dengan pemeliharaan. Maksudnya adalah seberapa mudahnya sistem untuk ditangani pada saat mengalami error, baik secara manual ataupun secara otomatis. Dan juga biaya pada maintainability ini juga jauh lebih mahal daripada biaya untuk developing. Nah, ini yang terakhir ini, tugas untuk kalian nanti adalah kalian membuat rangkuman singkat mengenai video pembelajaran ini yang akan dijawab dalam forum quiz. Kesimpulan yang kalian buat sendiri ya. Jadi nanti per setiap anak jawabannya akan berbeda-beda. Oke, demikian video pembelajaran tentang fault tolerant ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.